wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum mawala. Hukum bertato dalam syariat Islam yang sudah diatur sesuai dengan undang-undang Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Ahli mujtahid fatwa mengatakan di berbagai kitabnya bahwa garis bawah ini, bahwa hukum bertato di dalam agama Islam itu dilarang, garis miring diharamkan. Ada yang bertanya, kenapa diharamkan? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tubuh manusia itu adalah suatu modal. Modal yang harus dijaga, diperbaiki dan digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya masing-masing fungsi daripada tubuh anggota itu sendiri. Mata untuk apa? Melihat kepada, yaitu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidung, bibir dan lain sebagainya, semuanya, tangan, kaki itu manfaatnya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal namanya, itu namanya modal. Ketika badan kita dirusak, natop itu kan merusak tatanan yang ada, merusak fori-fori, atau menyimpan sesuatu barang benda seperti tinta dan lain sebagainya, pakai alat jarum, ditusukkan melalui jarum-jarum supaya berbekas dari tinta itu masuk di pori-pori bersatu bersama kulit. Itu dalam hal layak manusia pasti mempunyai rasa. Apa rasanya ditusuk oleh jarum? Sakit. Sementara Allah dan Rasulnya melarang menyakiti tubuh kita yang sudah dijadikan modal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat haramnya, tidak bolehnya atau larangannya. Nah, jadi para muhibbin, kan indah ditato, gambar Scorpio, gambar tengkorak, gaul, kalau kayak gitu kan dipakai serem, dihargain. Kata siapa? Itu nafsu yang berbicara. Itu kemewahan atau gemerlapan dunia yang berbicara, bukan masalah hukum. Tetapi untuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mentaati hukum Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mengikuti. Barang siapa yang melanggar hukum Allah tentang khususnya hukum bertato, di mana ketika dilarang, dilabrak, ini akan ada kena denda atau sanksi akibat daripada tato itu. Insaf sekarang tidak lagi bertato, tidak lagi minum minuman, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, jangan kita utak-atik lagi masalah tato. Saya sudah sering bilang, jangan dirusak kedua kalinya, jangan dihilangkan dihilangkan berbagai macam cara. Sudah saja biar tato itu menjadi saksi, bahwa akhir kemudian tato itu dijadikan saksi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah sholat, di bawah puasa. Katanya wudunya tidak akan terhalang air oleh tato. Kata siapa? Itu orang yang bikin was-was. Kalau kita merujuk dalam hukum fikih masalah tato, coba saja engkau teliti. Tato itu tinta tidak akan bisa terhapus seperti halayaknya cat, minyak dan lain sebagainya. Dia itu sudah menyatu sama kulit. Makanya otomatis hukumnya kulit saja, walaupun ada warna, sebab warna itu menyatu sama kulit. Ketika sudah menyatu sama kulit, air itu maka otomatis masuk kepada kulit. Jadi artinya hukumnya sah. Mempunyai tato, kita berwudu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malu-malu, itu mas setan, was-was bikin setan. Kamu sudah bertato, sekalian goblok, sekalian tolol, sudah nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak sah, nggak diterima. Itu mah omongan setan. Gitu, jangan diikutin. Kalau sudah kita mendapatkan hidayah, kuatkan hidayah kita, laksanakan pekerjaan itu. Hukum Islam yang mengatur. Di dalam Islam itu tidak ada kesulitan, dimudahkan bahkan. Gitu. Jadi kesimpulannya para muhibbin wal muhibbat, hukum bertato dalam Islam jangan dicoba-coba, jangan dilakukan, sebab itu dilarang menyakiti anggota dari bagian tubuh kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.